Dia langsung masuk ke kamarnya setelah diantar pulang oleh Ayu dan Rida. Kedua wanita itu memberitahu Fikri untuk tidak mengganggu dia atau bertanya-tanya soal keputusan yang diambilnya tadi. Mereka ingin dia menenangkan diri dulu agar pikirannya kembali jernih seperti biasanya. Deden juga sudah berada di rumahnya. Zainal sendiri yang mengantar Deden dan menemani bicara sebentar. Kini Zainal pun hendak pulang bersama dengan Rida dan Ayu. Sejak kapan Mas Zain, Mas Deden, dan Mas Fikri tahu soal kemampuanku yang dia miliki? Tanya Rida. Sejak kemarin, saat dia baru pulang di desa ini, jawab Zainal. Tapi yang tahu pertama kali adalah Fikri. Dia bercerita padaku lewat telepon soal bagaimana dia mengusir kuntilanak yang membuat kegaduhan di dalam rumahnya. Awalnya Fikri tidak percaya bahwa dia bisa melihat dan bahkan mengusir makhluk halus. Tapi Deden kemudian memberi konfirmasi bahwa di ambang pintu dapur rumah keluarga Prawira memang selalu datang kuntilanak yang membanting pintu untuk membuat keributan. Lalu setelah itu, Deden sendiri yang menyaksikan kalau dia benar-benar bisa melihat makhluk halus dan bahkan mengusirnya. Barulah setelah itu Fikri percaya kalau dia memang memiliki kemampuan yang sama dengan Deden. Ayu dan Rida sama-sama kembali merasa bingung, ingin menanggapi seperti apa. Kedua wanita itu masih belum terbiasa dengan fakta yang baru mereka ketahui tentang dia. Lalu, menurut Mas Zain sendiri, apakah yang tadi dia lakukan adalah hal yang salah? Apakah Mas Zain setuju dengan pendapat Mas Deden? Tanya Ayu. Bagaimana ya? Kalau dilihat dari dua sisi, aku jelas akan lebih memihak dia dan setuju dengan apa yang dia putuskan. Karena dia jauh lebih tahu kemampuan dirinya daripada orang lain. Dan dia pun jauh lebih tahu jalan seperti apa yang bisa ditempuh dengan mencapai tujuannya. Aku nggak bisa memihak Deden meski dia adalah sahabatku. Deden tidak pernah merasakan berada di posisi dia. Jadi menurutku, Deden tidak berhak sama sekali untuk menghalang-halangi langkah yang dia ambil. Zainal mengutarakan dengan jujur. Dia masih terjaga di tempat tidurnya setelah membersihkan diri. Ia masih menatap langit-langit kamarnya sambil menahan kesal akibat hilang peluang yang ia miliki tadi. Deden sudah jelas akan ia jauhi mulai besok. Ia tidak mau berurusan dengan pria itu ataupun niatnya yang baik dengan Deden miliki. Dia benar-benar merasa tidak terima karena langkahnya dihentikan secara paksa, sementara peluangnya untuk menemukan asal-usul makhluk tadi lenyap begitu saja. Ia benar-benar mencoba untuk meredam amarahnya, namun bayang kejadian tadi terus membuatnya tidak bisa tenang. Farah terus berjalan mondar-mandir di ruang tengah rumahnya. Safira dan Ilham tidak berhasil memintanya untuk tenang. Setelah mereka semua melihat kejadian tadi, Raga saat ini hanya sedang menimbang-nimbang ponselnya sambil menatap layar ponsel dia yang tercatat di sana. Pria itu benar-benar merasa ragu untuk memulai karena takut kalau dia pada akhirnya akan mengungkit soal kutukan yang pernah ucapkan oleh kakaknya. Ayu, sudah tidur? Kakimu sakit atau tidak? Tadi kamu lari tanpa memakai alas kaki. Farah segera meraih ponsel ketika mendengar nada deringnya. Ia membuka pesan pada grup yang baru saja masuk. Dia? Iya Yu, aku sudah tidur. Rida, jangan pancing bibir indahku untuk memaki-maki dirimu ya. Mana ada orang tidur bisa membalas chat. Ayu, sabarku ada batasnya loh jangan bikin aku kehilangan kesabaran ya. Farah pun tertawa saat membaca semua chat yang masuk saat itu. Hal itu membuat Raga segera merebut ponsel milik Farah dan membaca pesan semuanya. Mas Raga, kalau mau tahu kabarnya dia, hubungi secara pribadi dong. Jangan malah merebut ponselku.
omel Farah. Raga tidak menyaut. Pria itu hanya tertawa pelan ketika membaca balasan dari dia di grup WhatsApp tersebut. Dia, salah siapa coba? Kenapa juga Ayu harus tanya aku sudah tidur atau belum? Padahal harapannya adalah aku belum tidur dan bisa balas chat kamu yang dia kirim. Kamu juga dah, kalau mau memaki seorang, tolong maki-maki saja Mas Deden yang sudah bikin aku kesal malam ini sampai jadi susah tidur. Aku benar-benar masih marah sama dia dan entah kapan aku bisa berhenti marah sama dia. Dia membalas lagi tuh, dia lagi curhat, mungkin kamu mau ikut ngobrol dengan mereka, ujar Raga seraya menyerahkan ponsel ke tangan Farah. Farah menerima ponselnya, lalu kembali duduk di sofa dan mencoba mencerna isi pesan yang dia kirim. Farah, memangnya ada apa, Di? Kenapa juga kamu sampai lari tanpa alas kaki? Dia, kamu belum tidur, Far. Ini udah malam, sayang. Bubuk sana. Nanti kamu kelelahan kalau tidak segera tidur. Ayu, aduh, Farah yang cantik. Jangan begadang, Dik. Begadang tiada artinya. Rida, malah ngajak nyanyi. Mana Farah bisa tidur kalau kamu ajak dia nyanyi yuk. Jangan bikin aku semakin darah tinggi ya. Dia, begadang boleh saja kalau ada ayangnya. Rida, ya Allah, kenapa aku bisa bersahabat dengan manusia absurd macam Ayu dan dia? Farah, astagfirullah, ini tuh sudah hampir tengah malam. Perutku sakit gara-gara ketawa terus. Apa kalian tidak ketawa juga saat sedang mengetik dan mengirim pesan? Oh ya, kamu sudah punya ayang, Di? Ayu, dia punya ayang. Ayangnya pasti sering stres tuh saat menghadapi dia. Rida, betul itu. Pasti ayang selalu stres kalau seandainya dia punya ayang. Dia, sabar. Nanti aku kenalin ayangku sama kalian kalau sudah ada. Farah langsung menoleh ke arah Raga yang sedang tadi terus saja berada di belakangnya dan ikut membaca pesan dari grup itu. Mas Raga, nggak mau coba mendaftar? Goda Farah. Wajah Raga seketika memerah ketika mendapat pertanyaan seperti itu. Pria itu ingin sekali tersenyum, namun rasa malu menyergapnya lebih dulu dan membuatnya segera lari dari sisi Farah secepat mungkin. Raga langsung berpamitan pulang kepada Safira dan Irham. Ia kembali menatap layar ponselnya setelah tiba di rumah pada berada di kamarnya sendiri. Nomor telepon dan nama dia sangat jelas tertantum di depan matanya. Perasaannya terus saja berdebar hanya karena mengingat sosok wanita itu. Perlahan, jemari Raga bergerak untuk menuliskan sebuah pesan dan akhirnya ia kirimkan pada dia. Setelah meletakkan ponselnya, telinga kiri Raga mendadak berdengung begitu keras hingga pria itu merasa kesakitan. Teriak Raga sambil memegangi telinga kirinya. Jerat dia, lakukan. Seret dia dengan ilmu penjerat. Bisik makhluk yang selalu ada di samping Raga. Seusai sholat subuh, dia kembali meringkuk di atas tempat tidurnya. Kurang tidur membuatnya masih merasakan kantuk, sehingga enggan beranjak dari kamar. Ia meraih ponselnya yang sejak tadi semalam ia letakkan di dalam laci samping tempat tidur. Ia mengenyitkan kening saat melihat ada satu pesan masuk dari nomor asing. Ketika ia membuka pesan itu, seketika kedua matanya membola karena baru mengetahui bahwa Raga mencoba menghubunginya semalam. Jemarinya langsung mengetik balasan secepat mungkin, disertai permintaan maaf karena tidak segera membalas pesan dari pria itu. Ia tidak mau Raga salah paham dan mengira bahwa dirinya mengabaikan pesan yang dia kirim. Usai mengirim pesan balasan pada Raga, dia pun segera membuka grup dan mulai memikirkan cara agar bisa bertemu dengan yang lainnya. Ia ingin sekali kembali datang ke rumah keluarga Wardana. Namun rasanya tidak enak
jika sampai dirinya datang ke sana tanpa alasan yang jelas. Hal itu bisa menimbulkan pertanyaan atau kecurigaan dari anggota keluarga lainnya di dalam keluarga tersebut. Dia, "Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang cantik, apa kalian sudah bangun? Sudah sholat subuh?" Ayu, "Waalaikumsalam, udah bangun. Sholat subuh udah, dan lihat Mas Cur pulang pergi dari masjid pun sudah aku lakukan. Rasanya aku sangat berbunga-bunga pagi ini, Rida, "Waalaikumsalam sahabatku yang selalu tahu kalau aku memang cantik. Alhamdulillah, aku sudah bangun, sudah mandi, tidak lupa menggosok gigi, sudah sholat subuh, dan sudah membersihkan tempat tidurku." Rida, "Hei Ayu, masih pagi, jaga matamu. Jangan lihat Mas Kus melulu. Apa tidak puas kamu semalam melihat dia dari jarak dekat setelah kita mengejar-mengejar dia?" Farah, "Waalaikumsalam aku udah bangun tapi tidak sholat subuh. Aku ingin bercerita soal alasannya, tapi lebih baik tidak aku ceritakan lewat chat. Aku lebih ingin menceritakan langsung pada kalian bertiga." Dia, "Siap, aku OTW ke rumahmu, Far." Ayu, "Aku lagi pakai sendal, tunggu ya Far." Rida, "Cepatlah, aku sudah ada di persimpangan jalan ini." Dia, "Lah, rumahmu paling jauh, tapi kamu yang paling gercep dan sudah sampai di persimpangan. Punya jurus apa kamu dah?" Ayu, "Rida pakai jurus belut mengelepar, Farah benar-benar tidak bisa berhenti tertawa jika sudah berkomunikasi dengan ketiga wanita itu. Ia segera bersiap-siap akan keluar rumah karena ingin menyambut mereka bertiga. Langkahnya begitu ringan saat keluar dari kamar. Namun mendadak perasaannya tidak enak ketika melihat pintu rumahnya sudah terbuka lebar. Sementara kedua orang tuanya tidak ada di dalam rumah, ia segera mempercepat langkahnya, lalu mendapati bahwa di rumah sebelah terdengar ada keributan. "Raga, cobalah untuk berhenti, Nak. Hentikan tanganmu, agar ilmu penjerat itu juga berhenti," paksa Yunus. "Dia membisik terus di telingaku ya, sakit," teriak Raga. Farah hanya berani mendekat sampai di halaman rumah sebelah. Ia tidak berani masuk ke dalam karena tubuh Raga sepertinya saat ini sangat sulit dikendalikan hingga harus ditahan oleh Yunus dan Irham. Rosa hanya bisa menangis di pelukan Safira yang saat itu sedang mencoba untuk menenangkannya. Raga terus berontak seakan ingin melepaskan diri, hingga akhirnya usaha Yunus dan Irham tidak lagi bisa menahan tubuh Raga di tempatnya. Rida, Dia, dan Ayu tiba di halaman rumah keluarga Wardana, tepat saat Raga baru saja berhasil meloloskan diri dari pertahanan Yunus dan Irham. Raga tidak ingin bisa mengendalikan tubuhnya sendiri karena harus mendengar bisikan pada telinga kirinya. Pria itu mendekat pada Farah dan hampir berhasil menyerangnya. Jika dia tidak segera berlari dan mendorong sekuat tenaga agar menjauh dari Farah. "Bawa Farah pergi," perintah dia. Rida dan Ayu dengan sigap meraih Farah lalu membawanya lari dari halaman rumah itu. Rosa dan Yunus tampak panik ketika putra mereka benar-benar hilang kendali atas dirinya sendiri. Safira tampak shock karena dia tadi pagi mengira kalau Farah akan menjadi korban serangan Raga. Irham kini masih mencoba menahan istrinya sambil terus mengawasi keadaan di halaman rumah. "Pergi kamu!" Dia mengusir makhluk yang saat ini tengah menatapnya. "Hei, kenapa kamu malah mengusir anakku? Dia butuh pertolongan, bukan butuh diusir." Rosa tidak bisa menahan amarahnya. Yunus menyadari bahwa saat itu dia tidak menatap ke arah Raga, meski Raga tengah berada di hadapannya. Tatapan dia terarah ke sisi kiri tubuh Raga, tempat di mana Raga merasa telinganya sangat sakit sejak semalam. "Tenang Bu, dia bukan mengusir Raga, dia mengusir sesuatu yang tidak bisa kita lihat," jelas Yunus agar Rosa tidak salah paham. Rosa menatap Yunus sesaat,
lalu kembali memperlihatkan dia yang masih berusaha menahan tubuh Raga yang terus mencoba melawannya. Yunus benar, tatapan dia ternyata tidak terarah pada Raga sejak tadi dan Rosa tidak menyadari itu. Dia membuka telapak tangan dan kanannya dan menghantam dengan kuat pada lengan kiri Raga, hingga tubuh pria itu terdorong ke belakang beberapa langkah. Makhluk yang selalu berada di samping Raga pun menghilang dalam sekejap. Tubuh Raga pun akhirnya limbung ke arah depan dan dia kembali menangkapnya, meski tidak sepenuhnya bisa menahan berat badan pria itu. Yunus dan Rosa segera berlari ke tempat di mana dia tengah mendekap Raga. "Raga, nak, bangun sayang." "Mohon Rosa, ambilkan gunting, biar aku lepaskan dulu yang terikat di pergelangan tangan kirinya," pinta dia sambil mencoba mengatur nafas. "Jangan, nyawa anakku tergantung pada benda yang terikat di pergelangan tangannya," larang Rosa dengan keras. "Nyawa anak Anda baru saja terancam gara-gara benda itu. Tolong, jangan jadi ibu yang egois pada saat seperti ini. Demi Allah, keegoisan Anda tidak akan membuatnya terlepas dari makhluk yang baru saja berusaha menyakitinya. Lagi pula, sejak kapan nyawa seseorang tergantung pada benda seperti itu? Nyawa manusia itu ada di tangan Allah," tegas dia. Perdebatan antara Rosa dan dia membuat Yunus, Safira, maupun Irham kebingungan untuk memihak pada yang mana. Semua menjadi serba salah karena ada banyak sekali pertimbangan yang harus mereka pikirkan. Kalau Anda tetap bersikeras membiarkan benda itu mengikat lengan anak Anda, maka jangan pernah mewakili harapan bahwa dia akan bangun kembali seperti biasanya. Dia akan terus berbaling seperti itu karena makhluk halus yang membisik di telinganya selama ini hampir menguasai jiwa anak Anda. Sehingga anak Anda lepas kendali seperti tadi. Jadi silakan pilih sendiri. Aku hanya mencoba menawarkan pilihan paling aman dan hanya bisa membantu sebisa yang kumampu. Keputusan tetap ada di tangan Anda. Dia menyerahkan Raga kepada Yunus, lalu bersiap untuk berdiri dan pergi dari sana. Sayangnya Rosa dengan cepat menangkap lengan dia, sehingga kini mereka berdua saling menatap dari jarak dekat. "Jangan pergi," pinta Rosa. "Tolong, bantu putraku agar bisa bangun kembali." Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya. Oke.